Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Wayan Koster memerintahkan Satpol PP memulangkan kembali pendatang yang tidak memenuhi ketentuan kependudukan. Truk angkut alat berat terguling di Ungasan, sopir tewas di lokasi. Pemerintah Kabupaten Karangasem menggencarkan vaksinasi penyakit rabies yang menyebabkan salah satu warga di Kecamatan Kubu meninggal dunia. Pasokan yang minim menyebabkan harga kelapa butiran di Kabupaten Klungkung saat ini melambung tinggi, khususnya kelapa Daksina. Kenaikan harga kelapa sudah terjadi sejak awal Hari Raya Nyepi, karena pasokan dari daerah di Bali, khususnya dari Jembrana, berkurang. Akibatnya pedagang kelapa di Kabupaten Klungkung kehabisan stok dan terpaksa mendatangkan kelapa dari Pulau Jawa. Biasanya harga normalnya itu mencapai cuma 8.000. Sekarang 7.000. Sekarang mencapai 15.000. 15.000. Ya. Ini didatangkan dari Jawa, Bu. Ini yang didatangkannya dari negara. Oh, negara ya. Ya. Apa penyebab kemahalan itu, Bu? Karena barangnya langka, katanya di negara buahnya itu sudah sedikit-sedikit. Pada kondisi normal, harga kelapa kecil untuk jenis Daksina berkisar 6 hingga 7.000 rupiah per butir. Kini naik menjadi 17.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per butir. Untuk ukuran besar, naik dari 8.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah per butir atau hampir 2 kali lipat. Sedangkan kelapa muda dan kelapa kecil masih stabil, berkisar 5 hingga 8.000 rupiah. Kenaikan juga terjadi pada janur putih, perikat mencapai 10.000 rupiah. Yang besar ke? Yang besar, Eh? dia yang beli 15, ada 18, 17, tergantung yang belanja mana sih, gampang Pak. Harga normalnya berapa, Bu? Sebelum naik ini, Iya. 6,5, 7.000, 6,5, 7.000 sebelum naik ini. Ibu datangkan dari mana nih, Bu? Yang beli di sini dagang-dagang itu kan, Oh, pengepul mahal, 15 di mahal. komoditi dagang-dagang gede, malam dagang bensin. oh, sejak kapan ini naiknya, Bu? menjelang itu. Menjelang Hari Raya Keagamaan, harga kelapa dan janur diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Pedagang yang biasanya mendapat pasokan 2.500 butir per hari, kini hanya mendapatkan pasokan setengahnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Pemerintah Kabupaten Karangasem menggencarkan vaksinasi penyakit rabies yang menyebabkan salah satu warga di Kecamatan Kubu dilaporkan meninggal dunia. Penyebaran kasus rabies di Kabupaten Karangasem cukup mengkhawatirkan. Menurut catatan Dinas Kesehatan Karangasem, rata-rata kasus gigitan hewan penular rabies per hari mencapai 10 kasus. Untuk menekan penyebaran penyakit berbahaya tersebut, petugas Dinas Kesehatan dan Pertanian mendatangi sejumlah daerah di Kabupaten Karangasem yang masuk kategori zona merah rabies. Selain vaksinasi untuk mengantisipasi meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies, Dinas Kesehatan Karangasem juga mengoptimalkan rabies center di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Karangasem, termasuk memastikan ketersediaan vaksin rabies minimal 10 dosis per hari di masing-masing rabies center. Berarti kalau sudah rabies kan biasanya meninggal ya. Jadi sampai dengan di tahun 2024 kita ada 2 kasus dan 2025 ini baru ke bulan lalu rasanya ada 1 kasus rabies pada manusia. Tapi kita lebih banyak ke di hulu dalam hal pencegahan. Itu pencegahan terhadap gigitan oleh hewan penular rabies. Lebih di hulu lagi kan anjingnya. Jumlah kasus gigitan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sih sudah mulai menurun ya, ya. Rata-rata kalau dulu 14 sampai 16 ya per hari, 10 kasus gigitan per hari. Kalau untuk stok vaksin, Pak? Stok vaksin, jadi stok vaksin kita
dengan adanya kasus gigitan yang seperti itu, kita berusaha melengkapi baik melalui mekanisme pemerintah daerah, APBD tingkat 2, kemudian kekurangannya provinsi, bahkan kita sempat mengambil langsung ke Kementerian Kesehatan di kira-kira tahun 2020 atau 2021 itu karena kelangkaan stoknya. Tapi kami pastikan setiap rabies center sesuai dengan SOP kami di Karangasem minimal ada 10. Begitu dia sudah di bawah 10 par, mereka harus ngamprah ke Dinas Kesehatan. Tidak ada di sini kami yang mengusahakan. Dinas Kesehatan Karangasem mencatat tahun 2024 ada 2 warga meninggal akibat terserang rabies. Sementara di awal tahun 2025, tercatat 1 kasus orang meninggal akibat rabies. Pemerintah daerah meminta warga waspada dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan rabies dengan memvaksinasi hewan peliharaan yang masuk kategori hewan penular rabies seperti anjing dan kucing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Satpol PP dan aparat desa akhir pekan lalu mendatangi sejumlah rumah kos dan tempat tinggal di beberapa tempat di Kabupaten Tabanan. Petugas mengecek identitas setiap penghuni di 2 banjar, yakni Banjar Dingin Ambe dan Banjar Anyar di Kecamatan Kediri. Imade Budiana, Kepala Desa Banjar Anyar Tabanan mengatakan, razia dilakukan untuk mencegah kriminalitas dan peredaran narkoba. Pendatang diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP untuk memastikan mereka tidak melanggar hukum dari razia ini. Petugas gabungan tidak menemukan pelanggaran dan seluruh warga pendatang memiliki KTP. Pendataan penduduk negeri barang tentunya mendata, mencatat bagi warga pendatang yang ber-KTP dan yang tidak membawa identitas. Yang nantinya tujuan kami untuk menyamankan dan mengamankan Desa Banjar Anyar barang tentunya terkait dengan kewaspadaan dengan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Nantinya yang tidak membawa identitas atau KTP kami arahkan untuk hari Senin datang ke desa dan mengajak tuan rumah, yang dimana nanti tuan rumah lah yang bertanggung jawab terkait dengan mengajak penduduk pendatang ini dan bertanggung jawab sebagai tuan rumah yang dia tempat tinggali di wilayah kami. Saat arus balik Lebaran, banyak pendatang baru yang datang bersama pemudik untuk mengadu nasib di Pulau Bali. Namun tidak sedikit dari mereka tidak memiliki kartu identitas atau KTP. Selama sepekan, petugas Satpol PP Kabupaten Tabanan akan melakukan razia pendatang baru di sejumlah tempat. Warga yang tidak memiliki KTP akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.